Pertama-tama marilah senantiasa kita selalu memanjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa sampai dengan saat ini kita masih bisa bersilaturahim bersama-sama walaupun dalam dunia maya ini dalam acara webinar. Di sini disebutkan webinar berseri program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1 dan S2 UNIPMA bekerjasama dengan program studi Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S2 Unifed Bangun Nusantara Sukoharjo, Universitas Lumajang dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Insya Allah kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini wajib kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu panitia penyelenggara yang telah memberikan kesempatan kepada kami dan memberikan kepercayaan kepada kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan webinar ini. Tidak lupa juga kami sampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat dosen kami yang telah banyak membimbing kami dengan sabar dan ikhlas, yang terhormat Bapak Dwi Rohman Soleh, mohon maaf, Dr. Dwi Rohman Soleh, SSMPD. Terima kasih Bapak telah membimbing kami sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan ini. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak moderator yang terhormat, kami akan memulai terkait dengan kegiatan presentasi kami pada kesempatan kali ini. Mohon izin Bapak kami share screen. Oke. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan kali ini kami memberikan atau mencoba untuk pada kesempatan kali ini mempresentasikan terkait dengan pembelajaran menulis cerpen dengan metode discovery learning dan media lagu pada siswa kelas 9 SMP Negeri 3 Kota Madiun. Bapak Ibu yang kami hormati, mengapa kami mengambil terkait dengan kegiatan menulis cerpen ini? Kita ketahui bersama bahwa pada kurikulum khususnya di kelas 9 SMP terdapat KD yaitu menulis cerita pendek bertolak pada peristiwa yang pernah dialami. Nah, Bapak Ibu, jadi kami kaitkan antara penelitian kami dengan KD pembelajaran yang ada di kelas 9. Baiklah Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini akan kami sampaikan satu persatu terkait dengan judul kami. Yang pertama terkait dengan menulis cerpen. Bapak Ibu semuanya saya yakin sudah pirsa semuanya apa itu cerpen. Jadi cerpen itu adalah suatu karya sastra yang berbentuk prosa di mana di situ dikemas dengan ringkas serta menceritakan kisah fiktif yang berpusat pada satu tokoh dengan konflik dan penyelesaiannya. Jadi di situ ada kata-kata prosa. Apa itu prosa Bapak Ibu? Jadi prosa itu karya sastra yang mana ceritanya disampaikan menggunakan narasi, bahasanya bebas biasanya Bapak Ibu. Kemudian yang namanya fiktif adalah rekayasa. Tuh. Kemudian Bapak Ibu terkait dengan menulis cerpen itu biasanya dikatakan juga menulis kreatif. Tuh. Kita lanjutkan terkait dengan menulis cerpen itu sendiri Bapak Ibu. Jadi namanya menulis itu adalah suatu keterampilan yang cerpen tadi sudah saya sampaikan bahwa karya itu berbentuk prosa yang ceritanya adalah cerita fiktif. Jadi menulis cerpen itu suatu keterampilan di mana menyajikan cerita fiktif yang dapat terinspirasi dari suatu pengalaman yang pernah dialami oleh siswa. Ini ngeleng sekali Bapak Ibu sudah kami sampaikan tadi dengan KD yang ada di kelas 9 yaitu menulis cerita pendek bertolak pada peristiwa yang dialami. Ini Bapak Ibu, kemudian dalam kegiatan ini di SMP Negeri 3 Madiun ada beberapa kendala Bapak Ibu. Ada kurang lebih ada 6 kendala, bisa dibersani di slide kami. Jadi yang pertama, siswa kesulitan menentukan tema atau ide atau gagasan. Yang kedua, siswa kesulitan dalam membuat kerangka cerita.
Yang ketiga, siswa kesulitan dalam mengembangkan kerangka cerita. Yang keempat, merangkai peristiwa menjadi alur cerita, itu juga mengalami kesulitan. Yang kelima, dalam menyajikan konflik juga mengalami kesulitan. Kemudian yang terakhir, kesulitan dalam menyusun kalimat berbentuk paragraf yang dapat menghidupkan cerita. Ini kesulitan-kesulitan yang kami dapatkan, kami analisa dalam menulis cerpen yang ada di SMP 3. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, dari kendala siswa dalam menulis cerpen dari 6 hal tadi, kami mencoba menemukan 2 hal yang akan kita lakukan untuk mengatasi solusi tersebut, yaitu dengan metode pembelajaran discovery learning dan kami menggunakan media lagu. Ini Bapak Ibu kami coba untuk kegiatan ini supaya apa-apa yang menjadi kendala anak-anak bisa kita atasi dan kita selesaikan. Baiklah Bapak Ibu, kita melanjutkan ke apa itu metode discovery learning dan mengapa kok pakai media lagu. Ini Bapak Ibu perlu dipersani semua di layar. Untuk metode discovery learning ini adalah proses pembelajaran di mana pembelajaran tidak disajikan dalam bentuk final, artinya langsung kesimpulan, tetapi menuntut peserta didik terlibat secara aktif untuk menemukan sendiri suatu konsep atau prinsip yang belum diketahui. Artinya Bapak Ibu, pada pembelajaran discovery learning ini menekankan proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi andai kata suatu makanan begitu Bapak Ibu, anak-anak tidak langsung kita beri makanan jadi begitu. Jadi kita berikan anak-anak mungkin bahannya, biar ngolah biar menjadi makanan yang enak. Itu mungkin seperti itu gambaran terkait dengan discovery learning. Jadi pembelajaran ini berproses pada menekankan proses pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu yang kami hormati, adapun langkah-langkah dalam pembelajaran discovery learning itu ada 6 Bapak Ibu. Jadi ada stimulus atau stimulation, problem statement atau identifikasi masalah, ada pengumpulan data atau data collection, ada pengolahan data atau data processing, pembuktian atau verification, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Itu Bapak Ibu. Baiklah, satu persatu secara ringkas kami sampaikan bagaimana langkah-langkah terkait dengan penerapan 6 penerapan discovery learning tersebut. Yang pertama terkait dengan pemberian stimulus atau rangsangan Bapak Ibu. Semua Bapak Ibu yang mengajar tentunya ini sudah setiap saat dilakukan sebelum melaksanakan pembelajaran. Tentunya anak-anak memberikan stimulus kepada anak-anak sehingga apa yang disampaikan nanti bisa tersampai ke anak-anak. Jadi pada tahap ini khususnya stimulus ini berfungsi untuk menyediakan kondisi interaksi siswa untuk mengembangkan dan membantu untuk melakukan eksplorasi. Pada hal ini dapat dilakukan misalnya dengan menyajikan pertanyaan, membaca buku, atau aktivitas lain yang mengarah pada persiapan materi. Bisa juga anak-anak misalnya diajak ke luar kelas untuk pengamatan, itu juga bisa digunakan untuk stimulus. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, yang terkait dengan problem statement atau identifikasi masalah. Pada tahap ini yang dilakukan adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengidentifikasi sebanyak-banyaknya masalah yang relevan. Kemudian dipilih salah satu yang sesuai dengan materi sehingga menjadi satu hipotesis atau jawaban sementara dari hal yang akan disampaikan. Kemudian yang ketiga, pengumpulan data atau data collection. Pada tahap ini berfungsi untuk menjawab pertanyaan atau membuktikan benar atau salah hipotesis yang telah dilakukan atau jawaban sementara yang telah dikonsepkan. Nah, pada tahap ini bisa juga dilakukan misalnya dengan membaca literatur, dengan mengamati objek, dengan observasi, dengan wawancara dengan narasumber atau kegiatan-kegiatan lain yang bisa digunakan untuk menjawab atau membuktikan
benar atau tidaknya hipotesis tadi. Kemudian berikutnya yang keempat adalah pengolahan data atau data processing. Pada kegiatan ini dilakukan adalah mengolah data atau informasi yang telah diperoleh. Yang telah diperoleh tadi Bapak Ibu bisa melalui wawancara, bisa melalui observasi atau kegiatan-kegiatan yang lain. Artinya diolah. Nih, kemudian yang berikutnya adalah pembuktian atau verifikasi. Ini pada tahap ini memeriksa atau secara cermat untuk membuktikan benar atau tidak hipotesis yang dihubungkan dengan data yang telah diperoleh. Jadi apa yang telah dikonsepkan anak-anak, jawaban sementara, kemudian dimatchkan dengan data yang diperoleh, maka pada verifikasi ini akan berjalan dengan baik jika Bapak Ibu guru itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri atau menemukan teori-teori sesuai dengan contoh-contoh yang dijumpai pada kehidupannya. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir adalah langkah generalization atau menarik kesimpulan. Jadi jelas pada tahap ini siswa menyimpulkan berdasarkan kesesuaian antara informasi yang diperoleh dengan jawaban sementara atau hipotesis tadi. Ini terkait dengan 6 langkah-langkah dalam penerapan metode pembelajaran discovery learning. Baiklah Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekarang terkait dengan media lagu. Media itu, Bapak Ibu, media itu adalah sarana yang digunakan untuk mempermudah anak-anak. Ini kemudian lagu jelas sekali Bapak Ibu. Jadi di sini kami terkait dengan media lagu itu adalah sarana tepat yang bisa dimanfaatkan untuk menggugah ide atau gagasan siswa dalam menulis cerpen. Jadi siswa di sini dapat mengadaptasi lagu yang didengarkan dan mengembangkannya dalam cerita menjadi sebuah cerpen. Rupa-rupanya kenapa kami memilih lagu, karena sering anak-anak sekarang senang mendengarkan lagu, apalagi lagu-lagu yang lagi ngetren. Ini jadi di sini kami contohkan beberapa lagu, misalnya Laskar Pelangi itu menceritakan tentang perjuangan dalam hidup. Harta Berharga menceritakan terkait dengan harta yang berharga itu Bapak Ibu, keluarga Cemara nggih, menceritakan tentang keluarga. Kemudian Ayah menceritakan tentang soal dan sebagainya, yang mana itu semua dapat digunakan anak-anak untuk menggugah ide atau untuk awal dalam rangka untuk mencetuskan ide, biasanya lewat mendengarkan lagu. Itu rupa-rupanya setelah kami amati anak-anak sangat senang sekali. Kemudian Bapak Ibu perlu diketahui bagaimana terkait dengan lagu yang akan anak-anak sampaikan, apakah ditentukan oleh Bapak Ibu guru atau terserah anak-anak. Nah, ini kami dalam rangka mengambil kebijakan ini, jadi supaya nanti cerpen yang dihasilkan itu juga berbagai macam, Bapak Ibu, juga banyak idenya. Maka dari itu di sini kami menggunakan memerintahkan anak-anak untuk lagunya bebas. Jadi nanti akan di sini akan menghasilkan cerpen yang bermacam-macam. Itu Bapak Ibu, baiklah kita lanjutkan selanjutnya. Mohon maaf. Kita lanjutkan selanjutnya yang berikutnya, bagaimana terkait dengan metode penerapan metode discovery learning dan media lagu ini dalam pembelajaran menulis cerpen. Yang pertama, Bapak Ibu, tahap persiapan jelas nih Bapak Ibu, untuk persiapan ini yang pertama adalah merumuskan rencana pelaksanaan pembelajaran yang berdasarkan kompetensi dasar pada kurikulum. Yang tadi sudah match dengan kurikulum kami yang sudah kami sampaikan di awal, yaitu menulis cerita pendek bertolak dari peristiwa yang pernah dialami. Kemudian bagaimana tahap-tahap untuk pelaksanaan? Yang pertama, guru menuntun siswa atau bersama-sama siswa menggali informasi terkait pengertian cerpen, ciri-ciri cerpen, unsur-unsur cerpen atau kerangka cerpen, dan langkah-langkah menulis cerpen sesuai dengan petunjuk rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah disusun pada tahap persiapan.
dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning. Jadi memberikan materi kepada anak-anak juga tidak kita langsung menerangkan, tetapi anak-anak kita beri stimulus seperti langkah-langkah yang ada di discovery learning. Itu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, siswa menyusun cerpen menggunakan media lagu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, siswa menentukan topik cerita. Yang kedua, siswa memilih lagu yang mewakili peristiwa atau pengalamannya sesuai dengan topik yang dipilihnya. Yang ketiga, siswa membedah isi dari lagu yang dipilihnya. Yang keempat, siswa menentukan konflik cerita. Yang kelima, siswa menyusun kerangka cerita berdasarkan cerita di dalam lagu yang dipilihnya. Yang terakhir, siswa mengembangkan kerangka cerita yang telah dibuat menjadi narasi cerpen. Ini Bapak Ibu langkah-langkah atau penerapan metode discovery learning dan media lagu dalam pembelajaran menulis cerpen. Mungkin ini Bapak Ibu yang perlu kami sampaikan, masih banyak kekurangan pada kegiatan ini. Mohon masukan, saran dari Bapak Ibu semuanya peserta seminar ini mudah-mudahan akan memberikan untuk ke depan lebih baik, lebih menarik terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan kami lakukan berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf ada kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak. Terima kasih. Terima kasih Bu Esti. Bapak Ibu yang mau menyampaikan pertanyaan, disilahkan boleh nulis di chat atau boleh langsung raise hand di sini. Bagi yang raise hand, tolong disebutkan nama, asal atau afiliasinya. Dipersilakan Bapak Ibu. Pas mungkin Pak Sigit. Iya. Oke, Bu Esti, matur nuwun Bu Esti. Siap. Ampun, tidak ada Bapak Ibu. Terima kasih. Matur nuwun, bagus. Sami-sami. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita lanjutkan. Bu Nindita, ada atau tidak? Kelihatannya belum. Kalau belum, Mbak Diah Ayu. Silakan Mbak Diah Ayu untuk menyampaikan materinya 15 menit ke depan. Sesudah itu nanti kita ikuti dengan sesi tanya jawab. Terima kasih Mbak Diah Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas GRI Madiun. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Lumajang dan yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, saya Diah Ayu Nur Hidayati, mahasiswa PBSI Universitas Bantara Sukoharjo. Di sini saya akan menyampaikan poster artikel saya yang berjudulkan Literasi Budaya dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Society 5.0 oleh Diah Ayu Nur Hidayati dan Sri Mulyati. Yang pertama, abstrak. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini termasuk dampak dari kemajuan di era Society 5.0.
Pada era ini, dunia pendidikan diminta untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi yang ada. Guru sebagai pendidik diminta lebih inovatif dalam era ini. Untuk menghadapi Society 5.0 dapat dihadapi dengan memajukan kegiatan literasi budaya, yang dimana siswa diharap menjadi lebih paham akan sikap toleransi serta budaya yang ada di bangsa Indonesia. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk memajukan kegiatan literasi budaya, salah satunya dengan diadakannya kegiatan membaca karya sastra yang bertemakan budaya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan literasi budaya sebagai muatan dan bagian dari mata pelajaran bahasa Indonesia yang menggunakan analisis metode deskriptif. Kata kunci, Society 5.0, literasi budaya, bahasa Indonesia, dan pembelajaran. Selanjutnya, pendahuluan. Society 5.0 merupakan revolusi baru yang ditawarkan oleh Jepang, menyodorkan inovasi baru membangun peradaban dalam peningkatan sumber daya manusia. Cara yang dapat ditempuh diantaranya dengan pemanfaatan internet, kecerdasan buatan, dan robot. Dalam memasuki era Society 5.0, pendidikan mengalami peran penting untuk meningkatkan kualitas SDM. Paradigma satuan pendidikan perlu diubah, diantaranya pendidik diharuskan menjadi penginspirasi bagi perkembangannya kreativitas peserta didik yang sekaligus menjadi fasilitator, tutor, dan motivator. Selain itu, ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu adaptasi dan kompetensi. Beradaptasi dengan Society 5.0 berarti mengenal generasi melalui perkembangannya. Kompetensi yang diharapkan dimiliki mencakupi kemampuan 6 literasi dasar, yaitu mampu berpikir kritis, bernalar, kreatif, komunikatif, kemampuan kolaborasi, serta memiliki kemampuan problem solving. Dan yang terpenting, memiliki perilaku atau karakter yang memberikan profil pelajar Pancasila seperti rasa ingin tahu, inisiatif, kegigihan, dan mudah beradaptasi. Indonesia memiliki keberagaman dalam hal suku, bangsa, bahasa, budaya, adat, dan kebiasaan, bahkan agama dan juga kepercayaan. Selain itu, sebagai bagian dari dunia global, Indonesia juga mendapat pengaruh budaya dari berbagai negara sebagai dampak dari hubungan kerjasama yang dibangun. Akibatnya, keberagaman yang ada pada tiap suku bangsa di Indonesia menjadi semakin kompleks. Kemampuan untuk memahami keberagaman dan tanggung jawab warga negara sebagai bagian dari suatu bangsa merupakan kecakapan yang patut dimiliki oleh setiap individu di era Society 5.0. Oleh karena itu, literasi budaya penting diberikan di tingkat keluarga, sekolah, dan masyarakat. Literasi budaya tidak hanya menyelamatkan dan mengembangkan budaya nasional, tetapi juga membangun identitas bangsa Indonesia di tengah masyarakat global. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di rumusan masa yang akan dibahas dalam artikel ini yaitu bagaimana penerapan literasi budaya dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Society 5.0 atau masyarakat 5.0 merupakan sebuah konsep yang memuat faktor manufaktur dan pemecahan masalah sosial dengan bantuan integrasi ruang fisik dan virtual. Visi masyarakat 5.0 adalah mengubah masyarakat biasa menjadi masyarakat yang cerdas dan melek akan perkembangan teknologi, tidak terkecuali pendidik. Pendidik termasuk guru bahasa Indonesia yang cerdas akan mampu menciptakan inovasi baru dalam pembelajarannya. Inovasi tersebut bisa dikembangkan dari segi keterampilan, fleksibilitas dalam merancang pembelajaran berupa RPP, keterbukaan dalam menentukan capaian pembelajaran yang inovatif, melakukan penelitian yang berbasis pada ilmu pengetahuan terkait dengan materi pembelajaran yakni bahasa Indonesia dan sastra. Pembelajaran bahasa Indonesia memberikan kemudahan pada peningkatan keterampilan berbahasa yang mencakupi membaca, menyimak, menulis, dan berbicara.
Setiap orang tidak dapat belajar membaca, menulis, dan berkomunikasi dengan orang lain sebagai keterampilan yang terpisah dari pengetahuan secara kultural. Sejalan dengan itu, literasi budaya dapat diterapkan dengan mempelajari teks yang mendukung. Literasi budaya mencakup juga pemahaman bentuk bahasa dan konvensinya, bagaimana menyampaikan sebuah makna, bagaimana membuat kesimpulan, berpikir secara kritis, merefleksikan pembelajaran, dan kepedulian secara sosial budaya. Tentang situasi sebenarnya pada bahasa dan komunikasi. Hal ini sesuai dengan kompetensi dasar pembelajaran bahasa Indonesia yang dirumuskan pada kurikulum 2013. Dari beberapa pernyataan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa pembelajaran bahasa Indonesia berwawasan literasi budaya dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan yang pertama, mengidentifikasi ciri kebahasaan sebuah teks, yang kedua, makna teks penyampaiannya, ketiga, teknik atau cara menyimpulkan, keempat, memberikan tanggapan secara kritis terhadap fakta, informasi, pendapat yang merupakan isi teks, yang kelima, merefleksikan pembelajaran, dan yang terakhir, sikap peduli secara kultural peserta didik akan situasi pemakaian bahasa dan komunikasi. Literasi budaya dapat diterapkan dalam pembelajaran keterampilan membaca di mata pelajaran bahasa Indonesia. Contohnya, penerapannya yaitu dengan melakukan aktivitas membaca berbagai teks bermuatan budaya sebagai media pengenalan terhadap kegiatan budaya di Indonesia. Keanekaragaman agama, adat istiadat, bahasa daerah, seni daerah, dan lain-lain dikemas dalam berbagai teks dengan tujuan untuk menambah pengetahuan siswa tentang budaya di Indonesia. Desain literasi budaya juga dapat dikemas dalam proses pembelajaran menulis, baik menulis akademik maupun menulis populer. Pada pembelajaran menulis paragraf esai, misalnya, guru dapat menyajikan contoh esai yang berkonten budaya. Misal, membuat tulisan berupa makalah tentang tradisi di daerah tertentu yang melakukan ritual disertai dengan ulasan-ulasan yang bersifat argumentatif. Keterampilan berbahasa yang bersifat produktif selain menulis adalah keterampilan berbicara. Contohnya, berbicara akademik, guru dapat memilih dan memilah teori atau konten yang bermuatan budaya dari YouTube dan disajikan di depan kelas. Penerapan literasi budaya juga dapat dikaitkan dengan materi pelajaran bahasa Indonesia yang terdapat dalam silabus bahasa Indonesia. Contohnya yang terdapat dalam silabus bahasa Indonesia kelas 12 tertuang dalam KD 3.14, yaitu mengidentifikasi nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan non-fiksi dan satu buku drama fiksi. Dari KD tersebut dapat dikaitkan literasi budaya dengan menentukan bacaan yang dibaca siswa, yaitu membaca buku sastra yang bertema keragaman budaya. Dengan begitu, peserta didik akan belajar akan sikap toleransi, menghargai perbedaan antar sesama. Berdasarkan pada rumusan KD tersebut, kegiatan yang dilakukan peserta didik yaitu mengidentifikasi ciri kebahasaan teks drama, makna skenario drama, atau amanat dan cara penyampaian maknanya. Cara menarik kesimpulan, memberikan ulasan pada teks drama, merefleksikan teks drama dan pembelajaran drama, sikap peduli terhadap aspek budaya seperti aspek bahasa dan tokoh dalam drama sebagai anggota masyarakat. Yang terakhir ada kesimpulan. Era Society 5.0 merupakan era baru yang berkembang. Era ini mengajukan gerakan terhadap perkembangan informasi dan teknologi yang merupakan tantangan bagi dunia pendidik. Pendidik, termasuk guru bahasa Indonesia, dituntut untuk memajukan berbagai inovasi dalam kegiatan pembelajarannya. Salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan memasukkan literasi budaya dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Penerapan literasi budaya dapat dilakukan baik dengan membaca, menulis, berbicara, maupun menyimak. Kegiatan pembelajaran bahasa Indonesia yang berwawasan literasi budaya mencakupi
1. Mengidentifikasi ciri kebahasaan teks. 2. Menemukan makna teks. 3. Cara penyimpulan teks. 4. Menilai secara kritis teks. 5. Merefleksikan teks dan pembelajarannya. Yang terakhir, membuat sikap peduli terhadap aspek sosial, budaya, bahasa, dan isi teks. Itu saja paparan poster artikel saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagi yang mau bertanya disilahkan, karena di chat kosong langsung saja raise hand. Kemudian buka mikrofon, berbicara, sebutkan nama, kemudian afiliasi. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu. Pas juga ini, seperti Bu Esti. Oke, terima kasih. Selanjutnya setelah dari Mbak Diah Ayu, sekarang ke Mbak Puji Lestari. Mbak Puji Lestari ada? Kalau ada, disilahkan untuk 15 menit ke depan menyampaikan materinya. Kalau ada? Ada, Pak, sebentar. Oh, baik. Terima kasih. 15 menit ke depan dipersilahkan. Setelah itu sesi tanya jawab. Ini Bapak Ibu, mohon tidak bingung, ini screen-nya Diah Ayu tetapi yang presentasi Mbak Puji. Silakan. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Bapak Ibu dosen Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas PGRI Madiun, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Lumajang, yang saya hormati Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, saya Puji Lestari Wijayanti dari program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan memaparkan poster artikel dengan judul Penerapan Moda Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Pengembangan Kompetensi Interpersonal Siswa dalam Kehidupan Era Society 5.0. Oleh Puji Lestari dan Ibu Sri Muryati. Kompetensi interpersonal adalah kemampuan atau kecakapan yang mendukung hubungan antar individu dengan individu yang lain. Abstrak. Bahasa Indonesia merupakan alat komunikasi yang utama di Indonesia, terutama bagi pelajar di sekolah. Menggunakan bahasa yang baik dan benar sudah menjadi poin penting yang harus dilakukan oleh pelajar ketika bersosialisasi dengan teman-teman atau lainnya. Di tahun ini, guna menghadapi era Society 5.0, termasuk bidang pendidikan era Society yang perlu kita takuti mulai sekarang adalah era Society 5.0. Pendidikan Indonesia di era ini adalah tentang, pertama, melihat infrastruktur yang ada di Indonesia, mengembangkan sumber daya manusia, menyelaraskan pendidikan dan industri, dan menggunakan teknologi sebagai alat untuk belajar mengajar. 4 faktor yang membuat perguruan tinggi menghasilkan lulusan yang hebat adalah pendidikan berbasis kompetensi, penggunaan Internet of Things, slot, penggunaan virtual atau argumen reality, dan
Terakhir, penggunaan kecerdasan buatan AI. Lantas, bagaimana sistem pendidikan di Indonesia? Tulisan ini menelaah mengenai kesiapan pendidikan Indonesia menyambut era Society 5.0. Kemampuan komunikasi wajib ditingkatkan sebagai 2 kali lipat. Lantaran cakap berkomunikasi ini tidak hanya akan dilakukan rakyat suatu negara saja, akan tetapi pada lintas negara. Lantaran semakin berkembangnya dan digagasnya teknologi pada era industri 4.0 wajib semakin memanusiakan insan yang terdapat pada era Society 5.0. Pendahuluan. Kualitas sumber daya manusia merupakan hal penting dalam menghadapi kehidupan di era Society 5.0. Agar tetap mempertahankan kehidupan secara layak berkaitan dengan itu, menurut World Economic Forum dalam Runs 2021, kemampuan paling dibutuhkan yakni 1. Dapat menemukan solusi suatu masalah dengan kompleksitas tinggi. 2. Mampu bersikap kritis. 3. Kreatif. 4. Mampu mengelola sumber daya manusia. 5. Mampu berkoordinasi. 6. Memiliki kecerdasan emosi. 7. Bersikap mempertimbangkan dalam memutuskan. 8. Mengutamakan pelayanan. 9. Kemampuan bernegosiasi. Dan 10. Pemikiran yang fleksibel. Senada dengan pernyataan tersebut, Mukhtair Effendi dalam Yusnain 2019 menyatakan secara lebih eksplisit pentingnya kualitas individu dalam kehidupan, bahwa untuk meningkatkan kualitas manusia termasuk peserta didik diperlukan pembekalan dalam hal 1. Kemampuan berpikir kritis, kreativitas dan inovasi, kemampuan interpersonal dan berkomunikasi. 4. Kemampuan bekerja dalam tim dan berkolaborasi serta percaya diri. Berkaitan dengan hal ini, keterampilan berkomunikasi termasuk berbahasa merupakan kompetensi utama dalam pencapaian sumber daya manusia secara formal. Pembelajaran yang dapat diupayakan dengan efektif dalam mendukung pencapaiannya adalah pembelajaran bahasa Indonesia, yakni pencapaian keterampilan berbahasa Indonesia. Dengan itu, peserta didik dituntut mampu menggunakan bahasa Indonesia dalam berbagai keperluan. Kompetensi interpersonal adalah kemampuan atau kecakapan yang mendukung hubungan atau kompetensi antar individu. Secara efektif, SARS DKK 994. Selanjutnya, aspek-aspek dalam kompetensi interpersonal, yakni 1. Kemampuan berinisiasi. 2. Kemampuan bersikap asertif. 3. Kemampuan untuk bersikap terbuka. 4. Kemampuan untuk memberi dukungan kepada orang lain. 5. Kemampuan mengolah konflik. Kemampuan berinisiasi berkaitan dengan kemampuan memulai sebuah hubungan. Lalu kemampuan bersikap asertif merupakan kemampuan untuk mengomunikasikan apa yang diinginkan, apa yang dirasakan dan dipikirkan kepada orang lain secara jujur, terbuka dengan tetap menghormati hak orang lain. Pembelajaran bahasa Indonesia yang dikelola guru tentu memanfaatkan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi yang diharapkan untuk dikuasai peserta didik. Keaktifan peserta didik yang dimaksud dan peran guru efektif dan memberikan peluang bagi peserta didik menguasai kompetensi dimaksud. Pembahasan. Model pembelajaran bahasa Indonesia untuk pengembangan kompetensi interpersonal siswa dalam kehidupan era Society 5.0 dapat menggunakan model discovery learning dan program based learning. Penerapan model discovery learning dalam problem based learning diantaranya dalam pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dengan menggunakan KD 3.8, membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen, dan KD 4.8 mengembangkan cerita rakyat hikayat ke dalam bentuk cerpen dan dengan memperhatikan isi dan nilai-nilai. Melalui kegiatan pembelajaran dengan model discovery learning, melewati langkah-langkah. 1. Merumuskan pertanyaan, merencanakan, mengumpulkan dan menganalisis data.
menarik simpulan, dan aplikasi dan tindak lanjut. Dengan bertitik tolak dari 2KD tersebut, peserta didik secara berkelompok membahas kerja kelompoknya tentang masalah dalam materi cerita rakyat dan cerpen dalam kelompoknya, tentang masalah-masalah, mengumpulkan data, menganalisis simpulan, dan melakukan tindak lanjut dengan membedakan cerita rakyat dan cerpen yang dilakukan secara berkelompok akan membuat peserta didik berkomunikasi dan berinteraksi dengan teman kelompoknya agar hasil kerjanya selesai. Untuk modal pembelajaran based learning, peserta didik mencermati hikayat dan cerpen yang telah disiapkan. Mengkoordinasi siswa dalam belajar, peserta didik secara berkelompok bertanya jawab alur hikayat dan cerpen, dan cerita mengubah hikayat menjadi cerpen. Lalu peserta didik memberi komentar alur hikayat dan cerpen. Peserta didik secara berkelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Peserta didik yang lain memberikan komentar dan masukan atas penampilan temannya. Setelah itu peserta didik memperbaiki karya berdasarkan masukan dari teman atau kelompok lain. Lalu yang terakhir, peserta didik menyimpulkan pembelajaran yang ingin digali, yaitu kemampuan berinisiatif, kemampuan membuka diri, dan kemampuan memberikan dukungan emosional kepada orang lain. Kemampuan berinisiatif diharapkan muncul ketika kegiatan di mana siswa diberikan kesempatan untuk berkomentar terhadap hasil kerjaan kelompok yang lain. Kesimpulan, saat ini dunia sedang akan menghadapi era Society 5.0, di mana teknologi telah menjadi basis dalam kehidupan manusia. Dengan perkembangan teknologi seperti internet dan teknologi digital, semuanya menjadi tidak terbatas. Pendidikan di Indonesia era ini pertama-tama melihat infrastruktur yang ada di Indonesia, pengembangan bakat, mengkoordinasikan pendidikan, industri, serta menggunakan teknologi sebagai sarana pendidikan dan pembelajaran. Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran bahasa Indonesia untuk pengembangan kompetensi interpersonal siswa dalam kehidupan era Society 5.0 merupakan aspek-aspek kompetensi interpersonal menggunakan model pembelajaran discovery learning dan problem-based learning. Sangat baik untuk pengembangan kompetensi interpersonal siswa karena kedua model pembelajaran tersebut mengarah pada keterampilan berbahasa, diskusi, kerja kelompok, dan presentasi. Sekian paparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih, Terima kasih. Mbak Puji Lestari Wijayanti. Bapak Ibu yang mau bertanya disilahkan, di chat belum ada, langsung saja raise hand, buka mikrofon, bersuara, sebutkan nama, afiliasi. Kalau tidak ada, maka kita teruskan. Sekarang giliran Mbak Dwi Tindika. Mbak Dwi Tindika, siap? 15 menit ke depan, mohon menyampaikan materinya. Sesudah itu kita ikuti dengan tanya jawab. Mbak Dwi Tindika, dipersilahkan 15 menit ke depan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo, Universitas PGRI Madiun, Universitas Lumajang, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Perkenalkan, nama saya Dwi Tindika dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari Universitas Veteran Bank Nusantara Sukoharjo. Saya di sini akan memaparkan artikel dengan judul Literasi Digital dalam Materi Pembelajaran Bahasa Indonesia sebagai pembekalan dalam menghadapi kehidupan era Society 5.0. Abstrak, literasi digital dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi alternatif dalam era Society 5.0
dengan memasukkan materi ke dalam teknologi pendidikan serta pemanfaatan dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui literasi digital dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia dapat menjadi alternatif di dalam pembelajaran era Society 5.0. Pendahuluan. Literasi digital merupakan pemahaman, sikap, keterampilan, serta kemampuan memanfaatkan teknologi atau internet untuk mendapatkan serta mengkomunikasikan informasi secara efektif. Era Society 5.0 dapat diartikan sebagai masyarakat yang dalam setiap kebutuhan dituntut untuk memiliki keterampilan pemahaman teknologi yang berkembang. Keterampilan yang harus dikuasai yaitu keterampilan 4C, critical thinking, communication, collaboration, dan creativity. Pembahasan, literasi digital dalam pembelajaran dapat menjadikan peserta didik maupun guru mempunyai kemampuan dalam membekali diri berupa pengetahuan dan wawasan tentang literasi digital dalam menghadapi pembelajaran di era Society 5.0. Materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis digital dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran. Pemanfaatan media WhatsApp digunakan untuk berkomunikasi antara guru dan peserta didik. Peserta didik dapat menemukan materi pembelajaran berupa buku, jurnal ilmiah, atau yang lain melalui internet. YouTube sebagai media digital memiliki banyak konten yang bisa berbentuk dalam video pembelajaran, gambar animasi yang dapat dipilih sesuai dengan materi yang dirumuskan guru. Simpulan, berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa literasi digital dalam materi pembelajaran bahasa Indonesia yang berbasis digital dapat menjadi alternatif dalam pembelajaran. Dalam pemberian materi dapat dilaksanakan dengan melalui WhatsApp, internet, web, YouTube, video, dan sebagainya. Pembelajaran daring juga dapat memanfaatkan Learning Management System atau LMS, sehingga pembelajaran terprogram secara cermat. Sekian paparan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada. Terima kasih Mbak Dwi Tindika. Selesaikan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Bapak Ibu yang mau bertanya, disilahkan langsung raise hand, buka mikrofon, sebutkan nama, kemudian afiliasi. Saya panggil untuk berikutnya supaya mempersiapkan diri Bu Nindita Olivia dari Unipma. Bu Nindita ada di sini kah? Kelihatannya tidak ada ini Bu Nindita. Mas, bareng. Ini Nindita ini. Baik, ini kelihatannya Mbak Dwi Tindika ini yang terakhir. Seharusnya adalah Mbak Nindita. Karena tidak ada, maka Bapak Ibu pertama. Saya hadir, Bapak. Wah, ya, siap. Wah, ketinggal kereta. Siap, Bu, 15 menit ke depan, nggih. Ya, siap, Bapak. Mohon izin share screen. Sampun nggih, Bapak. Pun, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan atas waktunya kepada saya. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dari Universitas PGRI Madiun, Universitas Pembangunan Nusantara Sukoharjo, Universitas Lumajang, dan Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kesempatan ini kita semua bisa bertemu dan berdiskusi walaupun secara virtual di ruang Zoom ini.
Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan, nama saya Nindita dari Universitas PGRI Madiun. Di sini kita akan membahas tentang penerapan teknik read aloud dan media buku cerita bergambar dalam pembelajaran berbicara AUD. Berbicara. Nah, berbicara adalah merupakan hal yang paling penting dalam berkomunikasi untuk mengatakan sesuatu gagasan atau ide kepada pendengar atau lawan bicara. Sebelumnya mari kita mengenal tentang bahasa terlebih dahulu. Di sini bahasa dibagi ada 4, mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Di kesempatan kali ini kita akan mengupas tentang berbicara yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Kenapa saya memilih berbicara? Karena pada dasarnya banyak hal yang terjadi berbicara di kelompok bermain atau anak usia dini itu banyak sekali mengalami kendala. Ada hal yang penting dalam kehidupan karena berbicara itu adalah suatu hal yang sangat penting karena kalau manusia tidak mampu mengucap atau berbicara, tentu akan ide ataupun gagasan tidak dapat kita sampaikan. Sama halnya dengan orang dewasa, anak-anak pun juga mempunyai ide dan gagasan yang perlu untuk diungkapkan melalui berbicara. Perkembangan berbicara di sini berhubungan dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Dan untuk memperoleh semua itu, maka sangat diperlukan simulasi khusus untuk anak usia dini khususnya. Bagaimana cara kita merangsang anak berbicara kepada anak, khususnya anak usia dini, membutuhkan rangsangan karena beberapa masalah yang terjadi, masih ada beberapa anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara. Seperti saat diberikan pertanyaan oleh guru, mungkin kebanyakan anak hanya diam. Kemudian ada beberapa kata yang masih diolah-alik dalam penyampaiannya. Kemudian bagaimana kita merangsang anak untuk berbicara? Yang pertama yaitu melalui permainan. Karena dalam sebuah permainan tentunya kita akan adakan komunikasi antara guru dan juga anak usia dini atau anak didik. Kemudian membiasakan untuk selalu berbicara. Itu adalah hal yang paling penting karena saat kita membiasakan untuk selalu berbicara itu merangsang anak juga untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh kita. Kemudian kontak langsung. Dengan mengadakan kontak langsung atau kita menatap anak saat mereka berbicara itu adalah hal positif yang bisa kita berikan kepada anak untuk memberikan rangsangan bahwa kita memberikan perhatian kepada anak sehingga anak mampu menjawab pertanyaan kita dan memulai untuk berbicara. Selanjutnya adalah berbicara dengan benar. Kenapa berbicara dengan benar ini merupakan rangsangan yang penting? Karena berbicara dengan benar ini dapat membuat anak melatih berbicara dengan benar. Contohnya, saat anak mulai berbicara, hendaklah kita tidak memberikan, misalkan makan, kita berikan dengan kata mamam. Itu tidak baik atau hendaknya tidak kita lakukan seperti itu. Kemudian berbicara mendeskripsikan tentang kegiatan mereka. Saat mereka melakukan kegiatan, kita ajak mereka untuk berbicara dengan mendeskripsikan apa saja yang sedang mereka kerjakan. Kemudian mengatakan lebih banyak daripada yang diminta. Karena pada dasarnya anak usia dini atau anak kecil itu mereka tidak akan berani memulai berbicara sebelum kita yang banyak mengatakan hal-hal itu kepada mereka. Selanjutnya, berbicara dengan lembut dan membenarkan kalimat yang salah itu juga sangat penting. Karena saat mereka berkata dengan salah, apabila tidak sedini mungkin kita benarkan, maka mereka akan terbiasa dengan kalimat-kalimat yang salah itu seterusnya. Yang kedelapan adalah lakukan percakapan dengan mereka. Kenapa kita perlu melakukan percakapan? Karena percakapan itu juga merupakan hal yang terpenting untuk melatih atau merangsang anak mulai berbicara. Selanjutnya, jangan memaksakan untuk menghafal kata. Karena anak usia dini itu banyak sekali
mereka belum dituntut untuk menghafal kata satu per kata, tetapi lebih banyak ke membuat mereka untuk berani berbicara terlebih dahulu. Kemudian hati-hati dengan infeksi telinga. Kenapa kok infeksi telinga ini merupakan rangsangan juga yang penting? Karena berbicara itu berawal dari mendengar. Saat mereka tidak bisa mendengar atau mengalami kegagalan dalam pendengaran, maka sudah bisa dipastikan bahwa mereka juga tidak akan mengalami kelancaran dalam berbicara. Selanjutnya, read aloud. Di sini read aloud adalah teknik membaca dengan suara lantang atau nyaring. Lalu apa hubungan read aloud dengan bercerita? Sangat erat sekali, karena dalam ber-read aloud ini bisa dikatakan adalah membaca secara nyaring, di mana read aloud ini biasanya kita gunakan teknik dengan bercerita atau memberikan sebuah cerita-cerita kepada anak secara lantang atau dengan suara yang nyaring. Nah, selanjutnya identifikasi bercerita. Di sini ada bercerita tanpa alat peraga dan bercerita dengan alat peraga. Bercerita tanpa alat peraga di sini biasanya guru bisa menceritakan secara langsung tanpa menggunakan alat apa-apa. Dan di sini guru hanya menggunakan imajinasi yang dipakai oleh guru dan secara langsung diberikan kepada siswa. Sedangkan bercerita dengan alat peraga, di sini ada beberapa hal. Yang pertama dengan alat peraga langsung dan dengan alat peraga tidak langsung. Nah, read aloud di sini itu adalah bercerita dengan alat peraga langsung, karena kita saat menggunakan teknik read aloud ini kita menggunakan media buku cerita bergambar. Media buku cerita bergambar di sini jenis media ada auditif, visual, dan audiovisual. Nah, kalau media buku cerita bergambar di sini masuk dalam visual. Kemudian manfaat dan fungsi dari buku cerita bergambar sendiri dapat membantu perkembangan emosi anak, karena saat mereka mendengarkan cerita itu melatih mereka untuk sabar mendengarkan apa yang disampaikan oleh gurunya. Kemudian membantu anak belajar tentang dunia dan keberadaannya, karena di dalam cerita itu kita bisa memberikan berbagai informasi yang mungkin mereka itu belum tahu sebelumnya. Kemudian belajar tentang orang lain, hubungan yang terjadi, dan pengembangan perasaan. Seperti halnya pesan-pesan moral yang dapat kita sampaikan melalui buku cerita tersebut. Memperoleh kesenangan, karena di dalam situ pasti anak itu mulai melatih imajinasinya, sehingga mereka memperoleh kesenangan-kesenangan yang didapatnya dari mendengarkan cerita yang dibacakan. Selanjutnya, untuk mengapresiasikan keindahan dan untuk menstimulasi imajinasi. Nah, untuk hubungannya dengan era Society 5.0, di sini media buku cerita bergambar atau read aloud itu bisa kita tuangkan dengan menggunakan YouTube. Kenapa saya mengatakan YouTube? Karena kalau YouTube itu dalam buku cerita ini bisa kita berikan dalam bentuk video, sehingga bisa masuk dalam jenis media audiovisual. Di situ anak bisa melihat dan mendengarkan secara langsung apa yang akan diceritakan oleh gurunya. Selanjutnya, penerapan teknik read aloud dan media buku cerita bergambar dalam pembelajaran berbicara anak usia dini. Read aloud terhadap pembelajaran berbicara itu sangat penting, karena saat guru memberikan teknik read aloud ini itu akan merangsang anak, bagaimana anak itu bisa mendengarkan, kemudian di sela-sela saat ber-read aloud itu guru memberikan melontarkan beberapa pertanyaan yang kemudian akan ditanggapi atau direspon oleh anak usia dini atau siswa usia dini. Kemudian media buku cerita bergambar terhadap pembelajaran berbicara AUD. Media buku cerita bergambar ini juga sangat penting. Kenapa saya memilih buku cerita bergambar? Karena di dalam buku cerita bergambar ini 75-80% itu berupa gambar. Dan kata-katanya tidak terlalu banyak. Itu sangat pas sekali untuk anak usia dini, karena masa konsentrasi anak usia dini itu tidak lebih dari 5-7 menit. Jadi dengan melihat
atau melihat buku cerita atau melihat gambar-gambarnya, itu anak akan tertarik. Kemudian anak akan mulai bereksplorasi dalam berimajinasi. Kemudian mereka juga mulai memberikan pertanyaan, kemudian merangsang anak juga untuk bertanya, gambar apa ini, gambar apa itu, seperti itu. Dan sama halnya juga dengan media yang kita berikan melalui video di YouTube. Buku cerita yang dibikin oleh guru itu bisa kita fasilitasi dengan YouTube. Kemudian kita share kepada anak-anak dan di situ juga bisa melatih anak-anak dalam berbicara. Di situ kenapa kok bisa kita latih anak dalam berbicara melalui video itu? Karena di situ juga secara tidak langsung read aloud atau suara yang didengarkan oleh video itu juga merangsang anak untuk bertanya dan juga mulai mengeksplor imajinasi mereka. Selanjutnya penerapannya dalam pembelajaran, yang pertama adalah persiapan. Dalam menyiapkan, yang pertama adalah RPPH atau kemudian pemilihan buku-buku yang tepat. Kenapa kita harus memilih buku yang tepat? Karena di saat kita salah memilih atau memberikan buku cerita kepada anak, itu sangat berefek sampai ke belakang. Jadi untuk pemilihan buku, kita sebagai pendidik, apalagi pendidik untuk anak usia dini, kita perlu sekali memberikan selektif untuk memilih buku-buku yang pas kepada anak-anak sesuai dengan karakter anak usia dini. Kemudian dalam pelaksanaannya, siswa akan mengamati beberapa buku yang disiapkan oleh guru, kemudian mereka diberikan kebebasan untuk memilih dari beberapa buku yang telah disajikan oleh guru. Mana yang dipilih oleh anak itu akan mulai kita bacakan secara read aloud. Sama juga halnya, kita juga bisa menyiapkan video atau kita bisa memberikan pilihan-pilihan video cerita kepada anak, di mana nanti anak akan memilih dan itu yang akan kita tayangkan. Kemudian guru berinteraksi melalui tanya jawab di sela-sela saat memberikan cerita atau di sela-sela saat video atau selesai video itu diputarkan. Kemudian meminta anak mengulang kembali isi cerita yang sudah dibacakan atau yang sudah dilihat mereka melalui video. Dan tahap akhirnya guru akan memulai proses penilaian dan juga recalling dengan anak-anak. Demikian pemaparan pada kali ini. Mohon maaf apabila ada kurang lebihnya. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Bu Dita. Bapak Ibu, demikian tadi penyampaian materi dari Bu Dita. Kalau ada yang bertanya langsung saja, tidak perlu lewat chat. Raise hand, mikrofon on, sebutkan nama, afiliasi, terus bertanya. Kelihatannya anteng. Baik, Bapak Ibu, kelihatannya tidak mengundang pertanyaan atau komen dan sebagainya. Saya tidak akan menyimpulkan materi yang disampaikan bervariasi. Saya sampaikan terima kasih kepada Bu Esti, Bu Dita, Mbak Dwi Tindika, Mbak Puji Lestari, Mbak Diah Ayu. Saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir menjadi attendee pada acara webinar kesempatan pagi ini. Jika ada hal yang kurang berkenan, saya Sigit Cahyono sebagai moderator menyampaikan permohonan maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.